Kemudian orang mukmin yang kuat itu harus kuat ekonominya supaya tidak menjadi orang yang suka minta-minta. Karena dalam hadis dinyatakan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu baru orang mukmin yang kuat. Jadi assalamualaikum itu memberi, bukan assalamualaikum beri nambut artos. Kemudian assalamualaikum teh istilah nama pasihangan. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti channel Baraya Stroker. Ikuti terus channel Baraya Stroker. Ikuti channel Baraya Stroker. Jangan lupa Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Like, comment, share, dan subscribe. like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker yang selalu memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Pada video kali ini kita akan mengambil tema tausiah dari Al-Ustadz Kiki Muhammad Zaki. Beliau adalah salah satu stroker yang ada di Baraya Stroker. Dalam tausiahnya, beliau akan memberikan judul Mukmin yang Kuat. Mudah-mudahan tausiah nantinya dapat memberikan pencerahan khususnya bagi para sahabat-sahabat stroker yang ada di Baraya Stroker, dan dapat menjadikan doa kepulihan bagi kita semua. Mari kita simak tausiah beliau dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami. Selamat menyaksikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan takdir Allah dan izin Allah kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian Quran dan hadis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tema kita yang akan disampaikan pada hari ini adalah mukmin yang kuat. Siapakah orang mukmin yang kuat itu? Kita langsung saja kepada salah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mukminul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan di dalam setiap mukmin yang kuat dan yang lemah itu masing-masing mempunyai kebaikan. Kemudian Rasul melanjutkan redaksi hadisnya, ihris ala mayan pauka, semangatlah kepada hal-hal yang bermanfaat. Artinya orang mukmin yang kuat itu orang mukmin yang cerdas,
kreativitas, tidak istilahnya jumun. Nah, berpikirnya itu kreatif. Nah, tetapi ketika ihris alamayan bauka semangat kepada hal-hal yang bermanfaat, otomatis mafhum mukhalafahnya harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan apa yang tidak berguna. Kemudian Nabi menyuruh kepada kita semua wasta'in billah. Ketika ada kesusahan, kebingungan, wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada hal-hal yang tidak rasional. Misalkan minta tolong kepada dukun misalkan. Karena surat Al-Fatihah itu harus benar-benar nancep dalam kalbu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi jangan sampai kita memohon kepada selain daripada Allah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Kemudian pala ta'jad, jangan kau lemah. Jadi mukmin yang kuat itu pertama kita hayati, kita amalkan. Yang pertama adalah kuat keyakinan, kuat akidahnya. Kemudian apa yang dimaksud kuat akidahnya? Jadi dalam surat Al-Hujurat diterangkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Hanya saja orang-orang yang beriman itu iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dalam mengimani kepada Allah dan hari akhir itu summa lam yartabu, tidak ada keraguan-raguan. Jadi orang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang tidak ada keraguan-raguan ketika beramal soleh, azimatul ilal amali sholihah. Jadi semangat untuk melakukan amal soleh karena ingatnya adanya hari akhir. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kuat akidah. Yang kedua kuat ilmunya. Jadi orang yang beriman pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beriman. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan banyak orang yang berilmu tapi tidak kuat imannya. Man izdada ilman lam yazdad hudan wa lam yuzdad minallahi ila budan. Barang siapa bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, tetapi tidak bertambah imannya, walam yuzdad minallahi ila budan, akan bertambah jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin yang kuat itu harus kuat ekonominya supaya tidak menjadi orang yang suka minta-minta. Karena dalam hadis dinyatakan al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Itu baru orang mukmin yang kuat. Jadi assalamualaikum itu memberi, bukan assalamualaikum beri nambut artos. Kemudian assalamualaikum teh istilah nama pasihangan. Nah, itu merusak citra Islam. Kemudian kuat fisiknya. Jadi mukmin yang kuat itu tidak sakit-sakitan. Biar ibadahnya sempurna ya. Walaupun kondisi kita di Baraya Stroker ini kurang begitu fisiknya kuat, tetapi akidahnya harus kuat. Walaupun istilahnya jalannya ingkur-ingkuran, tetapi semangat, tidak putus asa, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meninggalkan sholat. Itu barangkali. Kemudian dinyatakan lagi orang mukmin itu akan selalu diuji. Fa in asobaka syai'un falatakul. Maka jika musibah menimpa kepada kamu, falatakul, maka janganlah kau berkata lau kultum kada wa kada, kalau begini dan begitu, lau kultum kana wa kada, dan keadaan kami begitu dan begitu, bul qadarullah, katakanlah itulah takdir daripada Allah. Seandainya begitu dan begini, tuh tahu abwabu syayatin, istilahnya dibukakan pintu-pintu setan, seolah-olah tidak menerima iman kepada qada dan qadar. Bagaimana cara mengatasi iman qada dan qadar itu? Cara mengimani qada dan qadar itu la turadul qada illa bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak qada kecuali berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita menyalahkan
kejadian-kejadian yang sudah lalu, kemudian menyalah-nyalahkan diri kita, memang banyak dosa, kemudian kita pasrah kepada Allah. Makanya urusan takdir itu baik dan buruk tidak bisa terjangkau oleh akal kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Makanya dalam hadis yang lain dikatakan idza qudirul qadaru faskutu. Apabila urusan takdir diungkap terus-menerus dan otak kita tidak terjangkau, faskutu, lebih baik diamlah. Maka itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran kita. Seandainya kita menyalahkan segala sesuatu, membukakan tuftahu abwabu syayatin, dibukakan pintu-pintu setan, akhirnya kufur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut mukmin al-qawiyyu itu adalah istiqomah fidin. Istilahnya berpegang teguh di dalam agama. Ketika kaya, ketika miskin itu sudah pemberian daripada Allah. Apalagi sudah dicatat ketika lahir yuktabu rizquhu, dicatat rizkinya, syakiyun wa sa'idun, susah dan senangnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kamilah yang membagikan kehidupan manusia di dunia ini, dan kami tinggikan sebagian yang lain dengan sebagian yang lain, darajat masing-masing punya nilai. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa di antara kamu. Urusan rezeki yang sutullahu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang meluaskan rezeki bagi orang yang Ia kenali, dan demikian juga Allah yang menyempitkan rezeki bagi orang yang Ia kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita menyikapi persoalan hidup ini kuat dalam menghadapi cobaan dan rintangan, menjadi orang yang tahan uji. Kita kembali semua orang mukmin yang kuat itu, wa innal quwwata lillahi jami'an, maka sesungguhnya kekuatan itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kita tetap minta pertolongan kepada Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan Allah itu dekat, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Demikianlah kultum kita kali ini, mudah-mudahan membawa pencerahan bagi kita dan menambah kekuatan iman dalam diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Kiki Muhammad Zaki dengan judul Mukmin yang Kuat. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan semangat untuk selalu kita ikhlas dalam menerima cobaan ini, dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang atau mukmin yang kuat. Dan kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada daya upaya selain atas pertolongannya. Terima kasih telah menonton dan dukung kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami senantiasa semangat memberikan tips dan motivasi yang bermanfaat. Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami. Semoga selalu sehat, diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rezeki melimpah, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.